Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita masih di dalam kuliah teknologi seri keamanan informasi. Hari ini kita akan membahas mengenai CIS benchmark yang ini merupakan video yang kedua setelah kemarin introduction kita sudah bahas tentang mengapa kemudian hardening Linux atau pengamanan Linux setelah sebuah sistem di deploy, baik itu virtual maupun physical, kita perlu melakukan langkah-langkah untuk pengamanan basic. Sekali lagi pengamanan basic pada operating system. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana CIS benchmark kita implementasikan pada Linux. Kita masih di Ubuntu 20.04 LTS yang kita akan coba lihat. Ada beberapa hal yang akan menjadi catatan kita yang perlu untuk kemudian kita pahami dan laksanakan. CIS benchmark provide a clear set of standard for configuring common digital assets. Everything from operating system to cloud infrastructure. Di sebuah tautan, ini saya tampilkan tautannya di sini, kimcore.com, bla 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 dan seterusnya. Disampaikan sebuah deskripsi singkat bahwa CIS benchmark ini providing a clear set of standard. Jadi ada satu set standar, satu paket yang kemudian kita gunakan untuk mengkonfigurasi digital asset kita, dalam hal ini adalah operating system, di mana kemudian di sana sudah ada sebuah skenario untuk nantinya menjadi parameter-parameter apa saja yang harus kita lakukan usaha-usaha pengamanan pada sebuah sistem operasi. Nah, hari ini kita akan bicara pada konteks Ubuntu, di mana kemudian Anda akan bisa kembangkan konsep yang sama ini di Linux distribution yang lain, di distro yang lain. Anda bisa ke Red Hat, Anda bisa ke manapun, Anda bisa menyebutkan semuanya. Yang kemudian kita akan coba cover pembahasan mengenai hardening ini di dalam sebuah konsep framework yang dibangun oleh Center for Internet Security atau CIS. Kita akan coba lihat satu persatu di mana pada penggunaan CIS benchmarking ini kemudian ada dua langkah yang kemudian kita dapat pilih. Yang pertama ada langkah otomatis, langkah yang kemudian didukung oleh sebuah skenario yang sudah dibangun, di mana kemudian pada skenario itu secara otomatis ada sebuah command yang kita dapat eksekusi agar CIS benchmark dapat melakukan audit, dapat melakukan scanning terhadap sistem operasi yang kita gunakan. Yang kemudian ini sering disebut sebagai automated CIS benchmark tool, ya, yang bisa di-apply pada banyak Linux distribution. Nah, cuma kemudian dalam konteks Ubuntu nantinya perlu kemudian kita subscribe ke Ubuntu Advantages agar kemudian nanti mudah di dalam kita melakukan eksekusi, meski kemudian nantinya Anda tetap memiliki opsi untuk menggunakan metode-metode yang lain untuk kepentingan Anda tidak menggunakan Ubuntu Advantages misalnya. Anda melakukannya secara manual atau kemudian membangun sistem otomasi sendiri dan lain sebagainya. Tetap akan ada opsi yang semacam itu. Nah, automated CIS benchmark ini dapat dijalankan di cloud, misalnya Anda pakai Google Cloud Platform misalnya, atau kemudian menggunakan AWS, atau kemudian Anda para mahasiswa sekalian yang barangkali Anda masuk di dalam akademi yang di sana berpartner dengan AWS Educate misalnya, sehingga Anda memiliki kredit di sana untuk bisa menggunakan cloud mereka. Atau kemudian Anda dapat mengimplementasikan ini dalam Linux Anda yang Anda install di virtual machine. Anda bisa menggunakan VMware, Anda bisa menggunakan tool-tool yang lain untuk kemudian membangun VM, atau Anda memiliki sebuah physical server, Anda buat dia dual boot misalnya, di laptop Anda install, atau kemudian Anda memiliki sebuah server khusus yang Anda implementasikan Linux di dalamnya. Ini cara otomatis bisa Anda jalankan. Yang pertama langkahnya nanti akan ada langkah audit, kemudian langkah yang kedua adalah remediasi.
bagaimana dari temuan-temuan audit itu kemudian bisa dieksekusi sesuai dengan standar dari CIS benchmark. Kemudian nantinya Anda akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi Anda. Langkah jenis yang kedua adalah manual. CIS benchmark ini membuka dokumen PDF mereka sebagai standar apa saja yang harus diamankan. Ada sebuah halaman dari CIS benchmark yang nanti Anda dapat temukan banyak file PDF yang tentu kemudian sesuai dengan distribusi yang Anda gunakan. Yang ini dapat dieksekusi tanpa subscription, jadi Anda bisa mengeksekusinya secara manual. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam konteks penggunaan otomatik ini, saya ingin coba tunjukkan beberapa image yang nanti harapannya bisa memberikan gambaran kepada Anda tentang bagaimana pilihan Anda untuk menggunakan automatic hardening pada Linux Ubuntu 20.04. Sedikit eksplorasi singkat di bagian awal saja. Nantinya harapannya ada video yang berikutnya yang lebih detail bisa memberikan demo kepada Anda tentang bagaimana hardening di Ubuntu menggunakan CIS benchmark. Nah, ini saya implementasikan di dalam AWS Educate. Jadi Anda sebagai edukator, dosen dapat memberikan sebuah kelas untuk mahasiswa Anda di sana, yang kemudian mahasiswa akan memiliki akses ke AWS Console, sehingga Anda dapat menemukan halaman yang semacam ini, membuat mesin elastik di dalamnya, EC2, kemudian membangun server menggunakan sistem operasi Linux. Dalam konteks ini kita menggunakan Ubuntu. Langkah kerjanya Anda dapat cek video saya yang lain tentang bagaimana cara login ke AWS Educate, cara kemudian membangun server EC2 dan lain sebagainya. Anda dapat cek, yang kemudian nantinya Anda dapat launch instance di sini Ubuntu versi 20.04. Nah, ketika mesin Anda sudah siap, Anda akan memiliki satu kesempatan untuk masuk ke dalam mesin tersebut dengan sebuah key, yang key itu dapat Anda unduh, Anda dapat download ke mesin Anda, sehingga kemudian Anda dapat login menggunakan SSH ke mesin Anda menggunakan key tersebut. Key itu dapat Anda peroleh dengan Anda masuk ke dalam instance, kemudian klik connect. Di sana nanti akan ada beberapa opsi menggunakan SSH client, session manager, atau kemudian EC2 instance connect. Untuk kemudahan biasanya Anda dapat juga menggunakan EC2 instance connect tanpa menggunakan SSH. Dia akan memunculkan satu konsol di halaman browser Anda, sehingga Anda dapat langsung mengeksekusi atau berinteraksi dengan mesin Anda di sana. Nah, ketika kemudian Anda, saya akan masuk ke sini dulu kali ya. Masuk ke sini dulu. Ketika Anda membangun koneksi dengan SSH misalnya, seperti yang Anda lihat di halaman ini, Anda sudah terbangun koneksi ke sana, ke mesin Anda menggunakan SSH. Di sini konteksnya, saya mendapatkan root access di sana, kemudian saya bisa mengeksekusi macam-macam dengan tampilan yang semacam ini. Nah, menariknya adalah bahwa ketika kita akan menggunakan layanan CIS benchmark untuk Ubuntu, di sini Anda memerlukan satu subscription ke layanan yang disebut dengan Ubuntu Advantages yang Anda dapat temukan di halaman ini. Silakan Anda dapat search gitu ya, Ubuntu Advantage for Infrastructure gitu. Nah, ini saya tunjukkan sebuah halaman yang nantinya Anda bisa login ke Ubuntu One ya, satu akun tunggal untuk Ubuntu, login.canonical.com kalau saya nggak salah, atau login.ubuntu.com. Anda bisa cek di sana, kemudian Anda dapat membuat account. Nah, menariknya adalah bahwa Anda memiliki kesempatan untuk subscribe ke
free personal account gitu, yang kemudian Ubuntu Advantage ini nantinya akan dapat Anda manfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Cuma kemudian free personal subscription-nya ini dia baru dapat atau baru available pada versi 14.04, which is kemudian pada 20.04 LTS sesuai dengan skenario kita, free personal subscription ini nggak jalan. Artinya perlu either kemudian di dalam praktik nanti Anda turunkan versi Anda ke 14.04 LTS, sehingga kemudian Anda bisa praktikkan ini, atau kemudian Anda subscribe ke Ubuntu Advantage supaya Anda bisa melakukan hardening secara otomatis di 20.04, sehingga kemudian ketika Anda sudah masuk ke mesin Anda melalui SSH, yang harus Anda lakukan adalah kemudian mengattach mesin Linux Anda, menggabung atau membangun koneksi identitas mesin Linux Anda ke akun yang sudah Anda buat di sini. Di sini saya menggunakan free personal subscription. Saya coba di bawah ada free token. Di sini Anda dapat klik, kemudian nantinya akan ada komen yang kemudian dapat Anda eksekusi. Ingat bahwa kemudian pada free personal yang basic, Anda memiliki batasan untuk kemudian memanfaatkan Ubuntu Advantage ini untuk 3 mesin saja. Tetapi berbeda ketika Anda nantinya masuk di dalam Ubuntu Community Member dengan langkah-langkah kerja yang nanti barangkali dapat Anda pelajari di video-video yang lain ya. Anda dapat kemudian nanti menginstal Ubuntu Advantage ini sampai ke 50 mesin. Nah, silakan kemudian sesuai dengan skenario Anda untuk kepentingan praktik, untuk kepentingan belajar, barangkali ini kemudian lebih dari cukup untuk kepentingan Anda. Nah, Anda attach dengan kode-kode yang kemudian disediakan di sana tadi, sehingga kemudian mesin ini menjadi salah satu mesin yang kemudian teridentifikasi sebagai bagian dari mesin-mesin yang tersubscribe ke Ubuntu Advantage, yang kemudian nantinya harapannya ini dapat Anda manfaatkan untuk melakukan instalasi CIS benchmark. Nah, tinggal kemudian nantinya Anda tinggal mainkan saja kepentingannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Ini nanti angka kerjanya harapannya kemudian ada satu video lagi yang kemudian lebih fokus kepada bagaimana otomasinya. Tetapi jangan khawatir bahwa kemudian Anda yang menggunakan Ubuntu 20.04 apakah harus mengikuti ini? Tidak. Kita punya kemudian langkah kerja yang nantinya akan kita bisa lihat dan pelajari secara manual dan implementasikan di dalam mesin kita. Nah, di dalam mode manual ini, CIS Benchmark dia providing PDF open, Anda bisa lihat dia hundreds of pages gitu ya, yang kemudian isi dari dokumen itu adalah rekomendasi apa-apa saja yang harus Anda lakukan di dalam proses hardening. Tentu kemudian hundred of recommendation tadi menjadi sebuah rekomendasi yang sebaiknya kemudian Anda implementasikan, yang tentu kemudian ketika mengimplementasikan semuanya, saya yakin kemudian otomasi menjadi solusi bagi Anda yang memiliki waktu yang terbatas untuk melakukannya. Tetapi Anda dapat kemudian nanti melakukan pengecekan, memprioritaskan mana yang sebenarnya sudah terjadi di dalam mesin Anda dan mana yang kemudian belum dan perlu untuk dilakukan. Nah, CIS Benchmark dapat Anda download, banyak distribusi Linux yang kemudian disupport olehnya. Anda bisa menggunakan Ubuntu, Anda bisa menggunakan CentOS dan lain sebagainya, tergantung dari kebutuhan Anda. Nah, saya masuk ke CIS Ubuntu Linux 20.04 LTS versi 1. Ini relatif baru, 21 Juli 2020 ya. Nah, ini saya potongkan 2 bagian saja dari daftar isi yang kemudian memberikan gambaran kepada Anda apa saja sih yang harus kita lakukan di dalam proses hardening. Anda bisa melihat yang pertama adalah file system configuration, tentang bagaimana konfigurasi disk Anda, tempat penyimpanan Anda, bagaimana langkah-langkah kerjanya, bagaimana kemudian membuat satu konfigurasi di mana kemudian
file system Anda, tempat penyimpanan file Anda, storage Anda betul-betul secure. Mulai dari penggunaan tipe partisinya, kemudian pengamanannya, bentuk pemisahan partisinya dan lain sebagainya ada di sana. Kemudian yang kedua, saya ambilkan ini adalah pada bagian akses. Pada bagian akses Anda akan bisa menemukan nanti apa saja yang harus Anda konfigurasi, SSH-nya seperti apa, kemudian X11-nya seperti apa, dan seterusnya. Yang kemudian lebih banyak daripada yang saya tampilkan pada slide ini, yang kemudian nantinya penting untuk kemudian kita lakukan audit. Nah, di dalam CIS benchmark ini ada dua level ya. Level yang pertama adalah level basic, yang masing-masing levelnya ada kebutuhan untuk server, ada kebutuhan untuk workstation. Karena berkait dengan hardening ini tentu kemudian perlu dilakukan untuk semua mesin yang berinteraksi dengan internet ya. Baik itu dia akan nantinya berperan sebagai server atau kemudian nantinya berperan sebagai workstation yang bisa Anda gunakan setiap hari. Yang itu ada dua level ya. Level yang pertama dan level yang kedua, yang tentu kemudian level kedua itu ketika kemudian Anda memerlukan tingkat keamanan yang kemudian lebih advance daripada yang basic, tergantung dari skenario dan kebutuhan Anda tentunya. Nah, salah satu bagian dari banyak daftar isi ya, tadi ketika Anda coba lihat, Anda coba cek, isi dari masing-masing skenario itu adalah langkah kerja untuk melakukan pengecekan awal, pengecekan audit. Kemudian yang kedua adalah proses mitigasinya. Nah, sebelum dua langkah itu nanti perlu untuk dilakukan, di sini diberikan penjelasan tentang apa sih rasional dari sebuah eksekusi. Di 2.3.4 di dalam dokumen tersebut Anda akan bisa melihat bagaimana kemudian dokumen ini akan fokus kepada penggunaan telnet client. Ya, bagaimana kemudian telnet client menjadi sebuah aplikasi, sebuah paket di dalam server yang kemudian vulnerable, yang di sini kemudian Anda akan direkomendasikan untuk menggunakan tool yang lain dan kemudian tidak meletakkan aplikasi ini di dalam server Anda. Nah, di sini dijelaskan bahwa skenario ini applicable pada level 1 untuk server dan level 1 untuk workstation. Artinya adalah bahwa kalau Anda punya intention untuk mengamankan di level 1 baik itu server atau workstation, ini harus dilakukan. Description-nya adalah bahwa dijelaskan di sini tentang apa itu telnet, kemudian perannya apa, ya. Kemudian kenapa ini harus diamankan, karena seperti yang kita ketahui telnet dia menjalin komunikasi dengan mesin yang lain untuk melakukan remote access, untuk melakukan beberapa pengecekan dan lain sebagainya tanpa enkripsi, sehingga memungkinkan bagi orang lain untuk kemudian sniffing dari message Anda, transaksi Anda dan lain sebagainya, yang kemudian memungkinkan untuk stealing information. Nah, yang perlu dilakukan di sini adalah uninstalling, SICSD gitu ya, artinya nantinya ada beberapa langkah kerja tentunya. Ada ketika di dalam sebuah server ada aplikasi yang tidak diperlukan, uninstall aja, tapi jika memang diperlukan maka ada langkah-langkah kerja untuk melakukan pengamanan. Tentu tidak semua dari 100 of pages di dalam dokumen tadi kemudian semuanya bisa dilakukan manual otomatis pada CIS benchmark yang di bagian awal tadi. Artinya ada beberapa hal yang nantinya juga perlu dilakukan secara manual dengan memasukkan parameter-parameter, dengan memasukkan IP address dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pada contoh ini dibuang saja gitu ya. Kemudian ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah tentang firewall. Bagaimana kemudian sebuah server itu diwajibkan untuk memiliki firewall. Seperti yang kita pahami, firewall ini dia jenisnya macam-macam ya. Kita akan fokus pada paket filtering firewall saja gitu. Anda bisa nantinya di video yang lain barangkali bisa belajar tentang jenis-jenis firewall yang lain gitu ya. Ada yang level 7 firewall dan lain sebagainya. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, di sini akan dilakukan assessment. Apakah firewall sudah ada?
apakah firewall sudah dikonfigurasi dengan betul, apakah kemudian ada open port yang mestinya tidak terbuka di sana yang kemudian memunculkan satu attack vector bagi mesin Anda gitu ya. Yang kemudian ada langkah kerja audit di sana, dilakukan pengecekan port-port mana yang kemudian port-port ini terbuka intentionally karena Anda punya layanan itu, atau kemudian ada port-port yang mestinya tidak terbuka di sana tetapi unintentionally terbuka, sehingga dari proses audit ini kemudian akan terlihat. Yang kita kemudian didorong untuk mengonfigurasi, untuk melakukan konfigurasi secara manual, sehingga kita akan bisa betul-betul melihat dan memastikan apa-apa saja yang perlu dilakukan pengamanan, apa-apa saja yang kemudian sudah oke, dan apa-apa saja yang remediasinya harus kemudian diselenggarakan dengan lebih baik. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian bagian yang terakhir adalah tentang SSH yang Anda sangat paham tentang bagaimana SSH menjadi protokol pengganti Telnet, gitu ya. Bagaimana kondisi dia di mesin Anda? Anda perlu kemudian nantinya melakukan pengecekannya, apakah kemudian masih mengizinkan root login di dalamnya, apakah kemudian user-user tertentu masih diizinkan untuk mengakses banyak direktori misalnya, belum diberikan restriction misalnya. Itu semua kemudian nantinya akan menjadi rekomendasi-rekomendasi yang penting untuk kemudian Anda tindak lanjuti. Para sahabat sekalian yang berbahagia, ini sedikit penjelasan mengenai dua pilihan penggunaan CIS benchmark antara yang otomatis dengan yang manual. Silakan di description atau kemudian di post pembelajaran Anda. Di sana ada saya sertakan PDF atau tautan ke file PDF yang berkaitan dengan CIS benchmark di Linux 2014 LTS. Silakan kemudian Anda pelajari itu, Anda baca itu, kemudian Anda dapat mulai implementasikan di server yang barangkali sekarang sedang Anda bangun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.